Halo, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat selalu. Nah, berikut saya akan menghadirkan beberapa tips dan trik random yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semua. Yang pertama ada yang namanya Google Data File Stream. Apa sih Google Data File Stream? Oke, Google Data File Stream ini dia akan menambahkan drive tambahan di My Computer atau My Explorer kita. Jadi ketika kita ingin melakukan aktivitas copy paste, mentransfer file, menyimpan file foto, video itu menjadi lebih mudah karena kita tinggal melakukan copy paste, tidak harus mengupload terlebih dahulu. Oke, filenya sendiri bisa langsung kalian dapat download di Google Search atau nanti di video ini. Kita ketikkan aja Google Data File Stream. Proses instalasinya cukup mudah. Setelah kita mendownload filenya, kita lakukan instalasi. Setelah proses instalasi selesai, kita lalu menjalankan aplikasinya. Nah, di situ kita tinggal login dengan akun Gmail kita. Umumnya setiap akun Gmail itu berkapasitas 15 GB. Dan itu bisa dimanfaatkan menjadi hard disk online tambahan. Selain kita bisa melakukan copy paste, kita juga dapat melakukan aktivitas menjalankan file tersebut di drive Google tersebut. Contoh misalnya kita menginstal atau punya file foto editor atau mungkin file Office, spreadsheet, atau mungkin Word bisa langsung dijalankan di aplikasi tersebut. Seperti dilihat bahwa file Google Drive akan menambah di My Computer kalian. Oke, next berikutnya ada next berikutnya ada yang namanya sistem restore point. Nah, apa sih sebenarnya sistem restore point itu? Jadi sistem restore point ini, teman-teman, jika memiliki atau mengalami kondisi di mana komputer kalian tidak berjalan dengan semestinya, mulai dari lemot, atau mungkin tiba-tiba konfigurasi filenya berantakan, tiba-tiba sistemnya sering ngehang, atau file spreadsheet kalian, contoh file Word, file spreadsheet yang lainnya, settingannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Alternatifnya, kalian bisa menyelesaikan segala macam masalah yang terjadi itu cukup dengan menggunakan sistem restore point. Hal yang perlu kalian lakukan adalah mengakses sistem restore point yang bisa kalian lakukan dengan mengklik kanan pada My Computer. Pilih Properties, nanti di System Protection sebelah kiri itu ada keterangan yang namanya System Restore. Cukup diklik System Restore. Nah, pada saat kalian mengklik System Restore akan muncul jendela tampilan System Restore Point yang nantinya di situ akan terdapat restore point atau kira-kira semacam kayak save otomatis, auto-otomatis sistem kalian di kondisi aman tiap harinya. Nah, kalian cukup rollback atau cukup pilih tanggal di mana sebelum terjadinya masalah. Oke, beberapa hari sebelumnya. Setelah memilih tanggal tersebut, next, finish. Dan komputer kalian akan melakukan konfigurasi otomatis, restart, dan pada saat kembali ke menu utama, komputer kalian sudah normal kembali. Seperti pada saat tanggal tersebut yang telah kita pilih. Jadi otomatis gak ada alasan jika kalian, gak jago komputer nih, bingung nih, kok sistemnya begini, gak ngerti. Sebenarnya semuanya bisa diatasi dengan satu trik yang namanya sistem restore point. Cukup mudah. Nah, jika ada beberapa pertanyaan yang penasaran, bisa gak sih restore point ini di-create? Oh, bisa. Jadi, ketika kalian browsing atau mungkin melakukan aktivitas, entah itu internet atau mengetik, pada saat kondisi aman nih, kalian bisa langsung create restore point. Lalu pilih, tentukan judulnya apa.
Nah, nanti suatu saat komputer kalian error, kalian bisa balikan ke tanggal di mana kalian membuat restore point tersebut. Oke, next. Mungkin buat teman-teman yang lagi gabut atau pengen adanya hiburan atau apa, cuma terkendala nih hard disk atau storage kalian itu nggak memadai. Oke, kalian bisa melakukan alternatif yang namanya pengen main game nih, tapi kalian bisa melakukan alternatif yang namanya ada teknologi yang namanya cloud gaming. Nah, jadi teknologi cloud gaming ini adalah ibaratnya kita ini nonton YouTube, melakukan streaming. Tapi kalau YouTube itu kita hanya pasif kan, hanya menonton. Gimana kalau kita main game, streaming main game? Nah, itu menarik nih. Nah, di sini ada satu aplikasi namanya Endstream. Kalian bisa langsung akses di situsnya Endstream. Jadi di Endstream ini tersedia berbagai macam versi. Untuk versi Android, versi Windows, versi iOS, dan versi Linux. Yang kalian lakukan cukup mudah. Buka situs Endstream, lalu kalian registrasi dengan memasukkan email dan user password, create user, otomatis nanti diarahkan ke link. Kalian mau download versi mana nih? Windows 7, Mac OS, Google Play, Amazon Store, Android APK. Di sini saya mengetes mendownload untuk versi Androidnya. Setelah registrasi selesai, dia akan melakukan verifikasi ke email kita. Oke, kita klik email verifikasinya dan selesai, akun telah terbuat. Tinggal kita download aplikasinya. Di sini saya coba mengetes lewat Android. Setelah kita masuk ke aplikasinya, kita login dengan user yang telah kita buat tadi. Dan ya, voila, kita bisa menikmati ribuan game retro tanpa perlu instalasi. Just play. Yang kalian butuhkan cuma koneksi internet yang stabil. Di sini konsumsi internetnya tidak sebesar cloud gaming lain ya. Hanya kisaran 200 KB per second. Ini khusus game retro. Mungkin buat teman-teman yang ingin menikmati game lain, startup PC atau PS4, ada alternatif cloud gaming lain yang mungkin nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Ya, di sini saya akan coba mengetes game Metal Slug yang dilakukan secara streaming langsung. Ada yang nanya, kenapa sih kok nggak delay sih? Iya, karena untuk servernya tersendiri ini tersebar di berbagai macam negara, mulai dari Amerika, di region Amerika, dan untuk akses di Indonesia ini sendiri servernya di Singapura, di Southeast Asia, Asia Tenggara. Otomatis ping atau delay yang terjadi itu sangat minim. Dan umumnya internet provider Indonesia ini sudah kencang ya. Jadi nggak ada masalah untuk mengakses atau mendownload istilahnya atau streaming YouTube dengan konsumsi data 200 KB per second. Ya, ini sangat menarik sekali sih. Jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing kalau lagi bingung nih butuh hiburan tanpa harus melakukan proses instalasi yang ribet. Just click and play. Keren. Kalian bisa menikmati Endstream ini. Ini gratis kok selama setahun. Bahan library ini cukup banyak. Dari game-game era 80-an, 90-an. Oke, next. Ini mungkin tips yang sederhana tapi menarik ya. Jika kalian ingin membutuhkan stain untuk HP kalian, tapi nggak punya modal, kere-hore, kalian hanya membutuhkan 2 binder aja. Berikut tutorialnya.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop your growth. You gotta take it slow, you can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're trying. Ya, mungkin kalau kalian nonton YouTube streaming itu udah biasa ya. Gimana kalau kalian main musik di YouTube? Nah, ini luar biasa. Coba deh ketik di YouTube Drums. Nah, nanti di channel YouTube Drums ini kalian bisa memainkan secara sederhana drum, harmonika, gitar, bass, dan alat-alat musik unik lainnya. Kalian bisa lihat contohnya dalam video ini. Di sini saya akan coba memainkan biola secara sederhana dengan lagu Ibu Gita Kartini. Nah, di sini saya akan coba mengcover lagu To the Bone secara sederhana. Lumayan untuk menghilangkan penat sesaat. Jadi cukup akses, ketik search aja di YouTube Drums. Nanti di channel itu banyak sekali alat musik yang bisa kita gunakan dengan memanfaatkan tombol keyboard angka dari 0 sampai 9. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah triks ini cukup simpel. Kalian bisa memanfaatkan custom di format cell untuk mengedit file yang angka depannya itu adalah angka 0. Jadi kalian tidak perlu lagi menggunakan tanda petik. Mungkin hal seperti ini belum banyak orang yang tahu ya. Oke, bisa langsung dilihat di tutorialnya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini aja triksnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.